Secret. Ferawati Gusman, perempuan asal Bandung berusia 35 tahun ini viral lantaran konten TikTok yang menunjukkan deretan status WhatsApp-nya yang kesal sekaligus bersyukur karena batal naik pesawat Sriwijaya Air 182 yang kecelakaan pada 9 Januari kemarin. Ibu dua anak yang bercerai dengan suaminya dan ingin mengantar anak sulungnya pulang ke Pontianak karena tinggal bersama sang papa setelah liburan di Bandung ini awalnya naik pesawat Sriwijaya Air 184 pukul 5 pagi namun tidak memenuhi persyaratan karena hasil cek swabnya sudah tidak berlaku lalu memaksa untuk naik pesawat 6 Air pukul 7 pagi yang ternyata delay dan disebut tidak operate hingga dialihkan ke Sriwijaya Air 182 pukul 2 siang. Postingan Vera yang kini sudah ditonton lebih dari 3 juta kali ini disebut netizen hoax dan hanya konten untuk panjat sosial. Benarkah Vera sampai mau dilaporkan ke polisi karena konten TikToknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Mbak Vera Gusman. Ya, ini satu kisah lagi begitu ya di seputar musibah jatuhnya pesawat SJ182. Kamu sempat membagikan kisah kamu di konten TikTok begitu ya. Coba kita seperti apa sih kontennya yang kemudian menjadi viral dan menuai banyak komentar dari warga net. Kita lihat. Ya, Mbak Vera ini bercerita bahwa rencananya dia dengan pesawat SJ184 ya jam 5 pagi jam 5 yang pagi, lebih pagi gitu. Tapi ternyata hasil rapidnya belum keluar atau sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi aku bawa hasil tes PCR itu dari Bandung. Oh, udah PCR dari Bandung. Karena waktu bulan November kan saya terbang ke Pontianak juga jemput anak. Itu masa berlakunya kan 14 hari, Mbak. Jadi pikir saya itu masih sama gitu. Ternyata harus diperbaharui pas lagi. ke bandara itu ada peraturan baru berlakunya 7 hari katanya. Dan Mbak Vera ini cerita bahwa di dalam TikToknya bahwa dia sempat memaksa karena waktunya sempat memaksa untuk bisa naik ke pesawat selanjutnya ya, yaitu yang jam 7 pagi yang kemudian dipindahkan ke jam 1 lewat itu yaitu pesawat SJ182. Itu sebenarnya berbagi kisah gitu ya. Mbak Vera bisa cerita nggak pada saat membuat konten TikTok itu apa yang mendorong Mbak Vera men-share cerita itu sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya lebih ke itu diri sendiri gitu. Lebih ke pelajaran diri sendiri bahwa oh iya ya aku tuh memaksakan apa yang nggak seharusnya gitu, Mbak. Aku kan memang penumpang jam 5 pagi. Pada saat check in itu jam 4 lewat udah mau setengah 5 itu aku nggak bisa check in karena tes swabnya itu yang tadi diceritakan kadaluarsa itu. Pas sempat maksa mau yang di jam 5 ya? Pas Mbak, jadi ini aku tiket gimana gitu kan, aku tanya bisa di itu katanya bisa diganti ganti mau yang pesawat selanjutnya. Aku langsung nanya, Mbak, pesawat selanjutnya yang jam berapa? Jam 7. Terus aku bisa ya masuk yang jam 7 gitu. Sudah usaha tuh sebenarnya. Aku bisa ya masuk jam 7. Ya tetap Mbak nggak bisa katanya kan. Karena tes rapidnya itu belum selesai. Belum selesai, udah kadaluarsa. Terus yang jadi ngotot aku. Pada saat Mbak Vera melihat di berita bahwa pesawat yang tadinya Mbak Vera sempat paksa untuk naik itu terjadi musibah. Kapan Mbak Vera lihat dan apa yang saat itu Mbak Vera pikirkan? Saat itu, ya Allah, kalau misalnya aku kemarin tadi pagi itu maksa dan terus bisa, mungkin aku salah satu dari korbannya itu gitu. Jadi hikmahnya adalah jangan memaksakan sesuatu sebenarnya itu. Jadi hikmahnya ya jangan memaksakan apa yang kadang rencana kita belum tentu ya. Yang terbaik gitu ya. Walaupun kata kita kan pikir logikanya
aku udah jauh-jauh dari Bandung gitu kan, udah nyiapin segalanya gitu kan, tahu-taunya nggak bisa gitu. Nah, kan harusnya memang Mbak Vera dan anak pergi ke Pontianak. Ke Pontianak. Terus sekarang gimana? Jadi berangkat? Enggak, masih takut. Masih takut ya? Dari yang dengar itu aku terus terang Mbak belum pernah lihat TV kejadian-kejadian gitu, nggak berani. Jadi itu membuat udah dari yang dengar itu lutut tuh langsung lemas. Iya. Nah, ini ada kisah lagi bahwa kemudian konten yang maksudnya adalah untuk mengingatkan diri, berbagi hikmah begitu ya. Justru menuai banyak komentar netizen yang berbeda dari yang diharapkan gitu ya. Coba kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah gini. Di manifest penumpang yang terdaftar di pesawat SJ182 itu nggak ada nama Mbak ini, katanya gitu ya. Memang nggak ada. Mbak ini cuma cerita dia sempat memaksa mau naik di pesawat ini begitu ya. Yang berikutnya komentar netizen lagi, mohon maaf kakak, jadwal penerbangannya berbeda. Saya nyari booking code dan nama kakak nggak ada. Lebih baik kita mendoakan aja yang ada di SJ 182. Jadi Mbak Vera kemudian dituduh pansos, hanya mencari perhatian begitu. Mbak Vera sendiri tanggapannya gimana? Ya, padahal aku niatnya nggak kayak gitu ya Mbak ya. Niatnya hanya aku ngebagiin pengalaman hari itu gitu kan, dengan bersyukur gitu, dengan aku yang tadinya ngedumel gitu kan, maksa-maksa, tahu-taunya tuh ada sesuatu. Jadi sempat ngedumel, makanya dibagikan instastory-nya yang sempat aduh gimana gitu ya. Gitu. Nah, ini kan mau nggak mau Mbak Novi memang masih harus mengantar anak ke Pontianak. Mbak Vera. Oh iya, sorry Mbak Vera. Maksudnya Mbak Novi yang nengok ya. Mohon maaf Mbak Novi. Mbak Vera masih harus mengantar. Jadi gimana akhirnya nanti rencananya nggak ini? Tahu, nunggu aja. Aku udah bilang ke papahnya, kakeknya yang di sana bilang kalau buat dekat-dekat ini aku nggak bisa nganter. Kalau memang mau cepet-cepet anaknya diambil, ya jadi jemput aja gitu ya, menunggu kesiapannya Mbak Vera. Baik. Nah, Mbak Novi sendiri nih sebagai yang teman-temannya masih ya, apa sebenarnya yang bisa Mbak Novi sampaikan? Mbak Novi sebagai orang yang pernah mendapatkan pelatihan sebagai awak pesawat begitu ya, dan kejadian ini, ada nggak sih yang ingin disampaikan Mbak Novi kepada kita semua gitu? Jujur, saya pribadi masih berharap banget mereka bisa diketemukan, karena nggak ada yang nggak mungkin ya. Iya. Masih berharap mereka bisa survive dalam keadaan apapun, karena kita dididik 6 bulan, bukan suatu hal yang gampang menjadi pramugari. Kita dididik gimana cara kita untuk bertahan hidup di hutan, di laut, di semua keadaan, yang harus kita memprioritaskan penumpang keselamatan nomor 1. Jadi saya berharap mereka kuat untuk survive. Dan untuk temen aku, Repo itu istri dari Oki Bisma. Aku mau ngomong, semoga tetap kuat. Insya Allah nanti aku ke rumahnya beliau. Aku yakin kamu kuat dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Novi, sekali lagi doa terbaik banyak kali ya. Mudah-mudahan ada kabar baik. Iya, gitu ya. saya berharap itu. Ya. Dan Mbak Vera juga terima kasih untuk ceritanya ya. Gitu ya. Ada banyak hal sebenarnya yang bisa menjadi hikmah buat kita dari pemberitaan, dari musibah yang terjadi. Tadi dari Mas Irfan Syah bahwa ya semua kalau sudah saatnya kita tidak bisa mengelak gitu ya. Atau juga dari Mbak Vera bahwa ya kadang kalau kita ingin sesuatu memaksakan tapi ternyata itu tidak bisa begitu. Mungkin ada sesuatu di balik itu untuk kita. Dan selalu semuanya kita doakan yang terbaik. Amin. Kita masih ada satu bintang tamu lagi dengan cerita yang berbeda. Ini ada om-om yang viral ya gitu ya. Om Imam. Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.